Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswi, mahasantri Mahajamiah Yayan Tulungagung yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kita Fathul Mu'in, ya, masih membahas terkait dengan toharoh, khususnya wudhu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in, thumma ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina wa jami'i man ajazana musannifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Imam Nawawi fil Majmu' dalam kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' syarah Muhadzab. Sawaun kanat, dawuhnya sawaun iku padha kanat utawi yen to ana apa najasatu najis iku ma'iatan kang cuwer au jamidatan utawa kang atos. Jadi masih terkait dengan kemarin kajian sebelumnya bahwa air itu secara mutlak, ya, menurut mazhab Malik, menurut mazhab Syafi'i yang qadim, tidak bisa menjadi najis kecuali kalau kecuali kalau ada perubahan. Jadi walaupun toh terkena najis, namun kalau tidak ada perubahan dalam diri air itu, maka tidak menjadi najis. Baik najis yang masuk itu najis yang berupa cairan maupun najis yang berupa benda padat. Wal ma'u banyu alqalilu kang kidi iku idza tanajjasa. Ing dalam nalikane dadi najis apa alqalil, yadhuru mongko bisa suci apa qalil bi bulughihi sebab tumekane ma'al qalil kullataini ing rong kula walau bima'in senajan ditambahi kelawan banyu mutanajisin kang kena najis apa ma haitsula taghayyura ing dalam sekiranya ora ana perubahan iku maujud fihi ing dalam ma. Nah, karena itu air yang sedikit itu yang kurang dari 2 kula ini bisa menjadi suci dan mensucikan manakala air itu bisa mencapai 2 kula. Walaupun toh cara sampainya 2 kula itu ditambahkan dengan air yang juga mutanajis. Mutanajis dikumpulkan jadi satu, ya, hingga mencapai 2 kula. Namun kita lihat, nah, kalau tidak ada perubahan dalam air itu, baik rasa, bau, warnanya, maka air itu bisa menjadi suci dan mensucikan. Walaupun asalnya dari air yang mutanajis. Wal kasir utawi banyu kang akeh ku yadhuru bisa suci apa al kasir bisa walita goyurihi kelawan ilangi perubahane al kasir binafsihi kelawan awak diwini kasir au bimain to kelawan banyu zida kang den tambah kena pema alaihi ngatasi al kasir au nukiso to den sudo apa anhu al kasir wa kana lan ono bal bagi banyu kang sih tersisa iku kasiron akeh. Nah, kemudian air yang banyak ini bisa suci dengan hilangnya perubahan. Jadi kalau dalam air yang banyak itu masih ada perubahan dari diri air itu sendiri, entah warnanya, baunya, atau rasanya. Nah, ini bisa menjadi suci manakala perubahannya itu hilang. Baik hilangnya itu dengan dirinya sendiri, lamanya diam, kemudian hilang dengan sendirinya, atau dengan cara ditambahkan air lagi sehingga menjadi hilang, atau justru dikurangi. Nah, dikurangi tapi dengan catatan sisa setelah dikurangi itu airnya masih tergolong air yang
kasir yang banyak. Itu bisa suci dan juga mensucikan. Wasaniha utai kaping pinune surut ya, surutul wudu. Syarat-syaratnya wudu yang kedua iku jaryumain ngilekaken banyu ala udwin ing atase gauta magsulin kang den basuh apa udwin fala yakfi mengko ora nyukupi apa ayamusahu yen to ngenani ing udwun apa lemau banyu bila jaroyanin kelawan tanpa mili di annahu krana temasune almasu iku la yusamma ora den arani apa almasu diarani ghuslan ing basuh. Nah, syarat wudu yang kedua, air yang dialirkan kepada anggota tubuh yang diwuduni itu adalah air yang mengalir. Ya, karena bahasanya kan ada bahasa yang ghuslu, ya, ghuslul wajhi, ya. Itu makanya harus mengalir, membasuh wajah itu namanya harus mengalir. Kalau tidak mengalir namanya bukan ghuslu, ya, masu, hanya mengusap. Nah, itu tidak cukup, ya. Tapi kalau dalam hal yang mengusap seperti mengusap sebagian kepala itu namanya mengusap, air tidak harus mengalir. Tapi kalau dalam anggota-anggota tubuh yang memang harus dibasuh, dialirkan airnya, maka airnya harus mengalir. Maka harus hati-hati ketika mungkin ada beberapa praktek-praktek wudu dengan menggunakan semprotan-semprotan itu, ya. Nah, kalau memang airnya bisa mengalir, tidak masalah, ya, bisa sah. Tapi kalau dengan hanya disemprot air yang tidak bisa mengalir, ya, karena sedikitnya air, maka itu tidak sah sebagai wudu dalam anggota-anggota yang dibasuh, ya, yang harus ada aliran airnya. Tapi kalau yang mengusap sebagian kepala itu cukup tanpa harus mengalirkan air. Wasalisu kaping telune surut iku ala yakuna yen to ora ana iku alaihi ngatasé udwin aya al udwi tegese ngatasé gauta apa mughirun barang kang ngowahi yang merubah lil ma'i maring banyu taghayyuran kelawan perubahan dharon kang bahayani. Contohnya kaza'faron kaya minyak za'faron wasondarin lan wangen-wangen sondal khilafan halin ulayani li jam'in maring segolongan ulama. Syarat ketiga dari wudu, ya, bahwa di atas anggota tubuh yang kita basuh itu tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah kemutlakan air, ya, dengan perubahan yang sangat mencolok. Jadi makanya kalau misal ada wangi-wangian, ya, yang terlalu wangi, kemudian ketika air mengenai anggota tubuh yang ada wangi-wangiannya itu, kemudian airnya bisa berubah, ya, airnya berubah menjadi ikut wangi. Nah, itu namanya doron, ya, taghayron doron, perubahan yang signifikan. Maka itu tidak mencukupi atau tidak sah wudunya. Tapi itu juga ada khilafan li jam'in. Nah, tapi berbeda pendapat dengan sekelompok ulama yang menyatakan tetap sah. Walaupun toh ada perubahan karena barang-barang tertentu yang merubah kondisi air itu atau merubah kemutlakan air itu. Warabi'uha kaping papate surut iku alla yakuna yen to ora ana. Iku al udwi ngates sing gauta apa hailun perkara kang ngalang-alangi bainal ma'i dalem antarané banyu wal maghsuli lan gauta kang den basuh. Contohnya kanurotin kaya kapur, wasyam'ain lan kaya lilin, waduhnin lan lengo, jamitin kang atos apa duhnin, waini hibrin lan kahanane mangsi, bendanya mangsi, wahinain lan pacar, bikhilafi duhnin klan bedani lengo, jarin kang cuwer, aima'in tegese kang cuwer. Wa illam yasbut senajan tora tetep apal ma'u banyu alaihi ing atase udwin wa athari hibrin lan
labete mangsi, wahinain lan pacar ya. Wahinan pacar. Kemudian syarat keempat, di atas anggota tubuh yang kita basuh itu tidak ada hal-hal yang menghalangi sampainya air kepada anggota itu. Tidak tertutup, tidak terhalang oleh sesuatu. Ya, jadi kalau seandainya di lengan kita yang harus kita basuh ada semacam cat ya, cat atau kemudian lilin atau kemudian bukan bekas tapi bendanya tinta itu masih ada ya. Kalau seandainya kita korek-korek, kita kerok itu muncul bendanya, itu namanya berarti airnya masih ada, bendanya masih ada, jirimnya masih ada. Nah, itu bisa menghalangi sampainya air kepada kulit atau setipu. Nah, setipu yang kemudian ketika air tidak bisa masuk, maka ini juga belum cukup, wudunya masih belum cukup. Ya. Berbeda dengan semacam tinggal bekasnya saja. Jadi ketika tinta, tangan kita terkena tinta, kemudian sudah kita kerok, tapi masih ada bekas hitam-hitamnya, itu tidak masalah. Nah, itu tidak menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Ya, tidak tetap bisa mengenai kulitnya, karena tinggal asarnya saja, tinggal bekasnya saja. Ya. Tapi kalau masih ada bendanya, maka itu tidak mencukupi wudunya. Wa kadza khaliqa yamuno yustaratu dan syarataken alama ing atase kaul jazam kang mantep bi kelawan ma sapa kasiruna ulama akeh apa alla yakuna yen ora ana apa ya alla yakuna yen ora tinmu apa wasahun kotoran reget-reget tahta dzufrin ing dalam ngisor-ngisore kuku yamnau kang nyegah apa wasah wusulal ma'i ing tumekane banyu tumeka lima maring gauta tahtahu kang ana ngisor-ngisore dzufrin khilafan khalin ulayani dijam'in maring segulungan ulama minhum iku saking jam'in al-Ghazali utawi Imam Ghazali wa Zarkashi lan Imam Zarkashi wa ghairuha lan liya-liyane al-Ghazali lan Zarkashi. Kemudian ada yang syarat lain, yaitu sebagaimana yang telah dimantapkan pendapatnya oleh mayoritas ulama, kebaikan ulama, ya, di bawah kuku-kuku ini tidak terdapat kotoran-kotoran yang mana bisa mencegah atau menghalangi sampainya air kepada anggota tubuh di dalam atau di bawah kuku itu. Ya. Kalau terdapat kotoran, maka itu tidak cukup wudunya. Ya. Tapi ini juga terdapat khilaf, terdapat perbedaan pendapat. Kalau menurut sebagian ulama, yang diantaranya itu ada Imam Ghazali, Imam Zarkashi mengatakan tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa terdapat kotoran di bawah kuku-kuku tangan. Wa atolu lan dawa-dawaken sapa ulama fi tarjihihi wa atolan dawa sapa jam'in fi tarjihin dalam ngunggulaken kaul yang mengatakan tetap sahnya wudu itu. Wa syarrahu lan martelaken sapa jam'in bil musamahati lan murahaken amma saking barang tata kang ana ngisor-ngisore azfar kuku-kuku bayane minal wasahi bayane rereget duna nahwil ajini ora dimuraken apa sepadane jladrene roti, adonan roti. Nah, jadi perdebatan ini panjang ya. Jadi ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Nah, kemudian ulama-ulama itu dalam hal yang memperbolehkan itu untuk barang-barang atau benda-benda kotoran yang ada di bawah kuku, ya, itu diperbolehkan, tidak apa-apa. Artinya tidak berimbas pada tidak sahnya wudhu, kecuali kalau kotoran itu berupa ajin, ya, adonan roti. Jadi mungkin orang ngadoni roti, kemudian ada tersisa
di bawah kuku-kukunya, nah itu tidak diperkenankan. Artinya harus dibersihkan dulu sebelum wudu. Wudunya tidak sah kalau itu masih tersisa di sana. Wa asyara la awe syarah sapa al-Adrai Imam Adrai wa ghairuhu lan liyane Adrai ila du'fi maqalatihi maring apese dhaife qaule jam'in. Imam Adrai menyatakan bahwa qaul semacam itu, qaul yang memurahkan, yang memberikan kemurahan, diperbolehkannya kotoran-kotoran yang berada di bawah kuku, itu qaul yang dhaif, yang lemah. Waqat soroha teman-teman mertelakan sapa Imam Adrai fit tatimah dinam kitab at-tatimah wa ghairiha lan liyane at-tatimah bima kelawan qaul fir raudhati kang tetep ing dalam kitab ar-raudhah karyanya Imam Nawawi wa ghairiha lan liyane ar-raudhah bayane ma min adamil musamahati bayane ora anane murahaken bisain kan suwi-wiji apapun ya mimma saking barang-barang tahta kang ana ngisor-ngisore adfar haitsu mana adam sekiranya nyegah apa ma wusul al-mai ing tumakane banyu bi mahalihi ana panggonane syai. Kemudian Imam Adrai lebih jauh menjelaskan secara lebih detail ya, dalam kitab Tatimah yang juga itu mengikuti atau berpegangan pada kitab Imam Nawawi di Raudhah ya, atau yang lainnya menyatakan bahwa tidak ada kemurahan dalam hal ini. Ya, sesuatu pun tidak ada kemurahan. Berupa apapun barang-barang, benda-benda yang ada di bawah kuku tidak ada kemurahan baginya. Tetap itu kalau menghalangi sampainya air kepada anggota tubuh tangan yang di bawah kuku itu berarti wudunya tidak sah. Karena apa? Air tidak bisa masuk. Apapun jenis barang bendanya itu, kotorannya itu. Ya, itu menurut Imam Adrai dalam kitab Tatimah dan yang lainnya. Wa aftalan awe fatwa supaya Baghawi Imam Baghawi fi wasahin in dalam rereget hasil kang hasil apa wasah min gubarin saking bleduk bianahu kelawan temen setune wasah iku yamna'u nyegah apa wasah sihatal wudu ing sae wudu bi khilafi maklan bedani barang nasa'a kang tukul apa ma min badani saking badane wong wa huwa tema iku al araku keringat al mutajammidu ya kang dadi atos apa arok wa jazamalan mantep sapa Syekh Yusuf Al-Ardabili bihi kelawan qaul fil anwari ing dalam kitab Al-Anwar. Nah, kemudian ada pendapat lain dari Imam Baghawi ya. Imam Baghawi menyatakan bahwa barang-barang benda-benda kotoran-kotoran ya yang di bawah kuku yang mana kotoran itu berasal dari debu-debu ya. Jadi debu-debu jalanan ya juga kemudian karena terkumpul banyak sehingga berada di bawah kuku ini ngumpul semua di situ jadi hitam-hitam itu maka ini mencegah sampainya air sehingga tidak sah wudunya. Nah, itu menurut pandangannya Imam Baghawi. Ya. Tapi kalau kotoran-kotoran ini berasal dari diri si mutawadhi, dari si orang yang akan wudu itu, ya. Misal kotoran itu berasal dari keringat, ya, keringat yang kemudian berada di situ, yang kemudian mengeras keringatnya sehingga menjadi kotoran hitam-hitam itu, nah itu tidak apa-apa. Maka di sini kalau Imam Baghawi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau kotoran itu berasal dari faktor eksternal, dari luar tubuh, maka itu tidak sah, menyebabkan tidak sahnya wudu. Tapi kalau kotoran itu berasal dari internal, dari diri orang itu sendiri, keringat yang mengeras, kemudian berada di bawah kuku, maka itu tidak apa-apa, artinya tetap sah wudunya. Nah itu menurut pandangannya Imam Al-Baghawi. Ya. Dan itu juga dimantapkan
pendapat tersebut oleh Imam Yusuf Al-Ardabili dalam kitabnya Al-Anwar. Ya, jadi dalam hal ini masalah kotoran di dalam masalah wudhu ini, kotoran yang berada di bawah kuku, maka terdapat banyak perbedaan pendapat ulama. Maka terakhir barangkali yang mungkin bisa menjadi solusi agar kita juga tetap berhati-hati, Imam Baghawi mengatakan kalau ditafsir, kalau kotoran itu berasal dari diri sendiri, keringat dan sebagainya yang mengeras, maka tidak bermasalah. Ya, tidak wajib dibersihkan dulu, wudhunya tetap sah. Tapi kalau kotoran itu berasal dari luar, maka itu menjadi tidak sahnya wudhu kalau masih terdapat kotoran di bawah kuku. Tapi ini juga sulit. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya, maka sebenarnya yang paling hati-hati ya, ini adalah dihilangkan terlebih dahulu. Sebelum wudhu, ya dihilangkan terlebih dahulu kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku, sehingga benar-benar kita yakin bahwa di anggota tubuh yang harus kita basuh ini tidak terdapat sesuatu pun yang menghalangi sampainya air ke dalam kulit ini. Nah, itu insya Allah akan menjadi lebih yakin kita dan kita lebih mantap wudhu kita adalah sah. Wa khamisuha wallahu a'lam bissawab. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.